Bapak, Ibu guru, orang tua murid, dan siswa-siswi, kita mengawali tahun pelajaran kita dengan perayaan Ekaristi bersama untuk memohon berkat Tuhan dalam proses belajar mengajar yang akan kita jalani di tahun 2020-2021. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita juga mendoakan dimanapun mereka berada, agar senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Marilah kita menghaturkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan pada seluruh hidup kita, agar di hari-hari mendatang segalanya berjalan dengan baik. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi live streaming ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Menyinari semesta, terbang kemurni dalam cinta Yesusku, terlukis di dalam jiwaku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpamai dia dalam keadaan imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Kisah hidupku bersama dengan Yesus, sering ternoda oleh susah hatiku, namun cintanya yang maha kuasa tetap membimbing. Puji dan syukur mengagum mempesona, berpamai dia menghiaskan Tuhan, dalam keadaan imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, saudari dan saudaraku di mana saja. Pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan perjamuannya. Secara khusus pada hari ini, Senin 20 Juli 2020, kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya, sehingga kita dapat membuka tahun ajaran 2020-2021 pada sekolah-sekolah Mary Yosef. Saudari dan saudaraku, marilah kita awali perayaan syukur kita dengan terlebih dahulu memohon belas kasihan Tuhan. Saya mengaku. Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata kami, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan yang kekal. Amin.
Marilah Allah Bapa, Engkau memilih kami menjadi putri dan putra kesayangan-Mu. Bantulah kami dalam tugas dan pelayanan di sekolah Marie Joseph sebagai siswa-siswi, guru, dan karyawan. Berkatilah sekolah kami agar senantiasa berkembang dan berkualitas. Kami juga memohon penyertaan-Mu segenap guru, karyawan, beserta keluarganya, orang tua murid, para peserta didik, serta seluruh mitra kerja, agar senantiasa mendapat perlindungan-Mu. Dan mampukanlah kami untuk beradaptasi dengan situasi di masa pandemi ini. Doa ini ya Tuhan, kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan perantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah apa yang baik? Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati. Suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu itu, penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukum juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang
terkasih, anak-anak juga termasuk saudari dan saudara ya. Pagi ini kita yang mengikuti misa diajak untuk bersyukur atas anugerah iman yang diberikan kepada kita. Beriman itu membutuhkan ketulusan dan keterbukaan hati. Memang tanda kehadiran yang diimani, yaitu Tuhan, itu perlu dan seringkali meneguhkan iman. Namun, tanda itu tidak akan hadir untuk orang-orang yang menuntutnya dengan sikap arogan, untuk orang yang menuntutnya dengan kesangsian, keraguan, atau apalagi kalau menuntut tanda hanya untuk mencoba atau menguji, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Tanda kehadiran Tuhan hanya akan dialami dan dirasakan oleh mereka yang dengan tulus hati mencarinya dan membuka hati akan kehadirannya. Contoh sederhana dalam hidup kita, ketika kita atas suatu prestasi, atau kalau di sekolah biasanya mendapat nilai yang baik, nilai yang tinggi. Bagaimana sikap kita terhadap pengalaman ini? Apakah saya merasa bahwa kesuksesan ini adalah hasil pekerjaanku semata? Atau apakah saya melihat ini sebagai karya Tuhan, sebagai tanda kehadiran Tuhan, sebagai anugerah Tuhan, karena kasih-Nya kepadaku, kepada saya? Hasil orang yang mampu melihat itu sebagai karya Allah, inilah orang yang beriman. Ketika orang menyadari bahwa itu rahmat Tuhan, maka orang hanya bisa bersyukur. Dan bagi orang yang bersyukur, tidak ada tempat untuk menyombongkan diri. Bagi orang yang bersyukur, tidak ada tempat untuk iri hati. Bagi orang yang bersyukur, tidak ada waktu untuk menghakimi orang lain. Dan bagi orang yang bersyukur, tidak ada saat untuk melalaikan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, orang yang bersyukur, orang yang beriman adalah orang yang mampu menjalankan tuntutan Tuhan diserukan oleh Nabi Mika, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan yang pertama, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bagaimana kita mewujudkan ini di dalam proses belajar mengajar pada saat ini? Beriman sungguh tidak hanya cukup dengan berdoa.
adalah juga bagian dari proses hidup beriman. Karena itu tuntutan untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah juga berlaku di dalam proses belajar mengajar. Maka di masa pandemi ini, di saat proses belajar mengajar tidak dalam bentuk offline tetapi online, kita tetap bisa mengembangkan iman kita. Perlakuan adil tetap bisa kita wujudkan. Berarti menghargai yang lain sebagai sesama ciptaan. Jikalau guru juga tidak memberikan tugas yang bertumpuk-tumpuk seolah-olah hanya dia sendiri, pelajaran dia sendiri yang paling penting. Sebagai siswa juga adil berarti menghargai guru yang mengajar, menghargai juga teman-temannya. Saya pernah mendapat cerita mendengarkan ada anak yang mendengarkan pelajaran di sebelahnya game. Di sini memang ada di sebelahnya atau di atasnya lah supaya nggak kelihatan. Atau sambil jalan-jalan kemana, tidak fokus. Padahal guru sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Adil berarti sama-sama. Soal hasil biarlah itu urusan Tuhan Allah. Tetapi kita sudah berusaha untuk mengembangkan diri kita, menghargai orang lain secara adil. Mencintai kesetiaan dalam proses belajar mengajar berarti kita juga tekun. Kebosanan pada saat online mungkin lebih terasa untuk orang-orang tertentu, untuk yang lain mungkin juga tidak. Tapi bagi kelompok tertentu mungkin membosankan, entah itu bagi guru, entah bagi siswa, entah juga bagi orang tua murid yang mendampingi. Tetapi kita diajak untuk tetap tekun sebagai perwujudan dari hidup beriman kita. Sebagai ungkapan syukur kita bahwa dalam situasi begini toh tetap ada cara untuk belajar mengajar. Cara baru inilah yang disyukuri, sambil berusaha untuk mencari cara-cara baru yang lebih menyenangkan, yang lebih efektif. Dengan rendah hati di hadapan Allah, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, berarti juga hidup dengan rendah hati di hadapan sesama. Tidak merasa diri yang paling penting, yang paling tahu, dan kalau merasa yang paling penting itu berarti tidak perlu mendengarkan siapa-siapa. Seperti tadi, rendah hati di hadapan Allah berarti mensyukuri apa yang dialami, apa yang dirasakan sebagai karya Allah, bukan sebagai karyaku sendiri. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, itulah butir-butir renungan saya yang bisa saya bagikan kepada saudari dan saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk memulai tahun ajaran baru ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hidup. Amin. Mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin negara agar mampu membawa masyarakatnya hidup rukun dan damai, serta untuk melawan meluasnya penyebaran virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga besar persekolahan Mary Joseph, ya Bapa, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami yang berada di persekolahan Mary Joseph. Berkatilah kami dan keluarga kami agar selalu hidup sejahtera, dapat menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan siswa Mary Joseph, ya Bapa, berkatilah orang tua dan siswa-siswi Mary Joseph, agar di masa pandemi ini, usaha dan pekerjaan mereka lancar, murah rezeki, selalu sehat, hidup bahagia, damai dan sejahtera. Mampukanlah siswa-siswi untuk belajaran dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah Mary Joseph, ya Bapa, semoga sekolah kami semakin berkembang dan maju. Semoga jumlah murid semakin bertambah, semakin dikenal, dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, orang tua, para karyawan dan mitra kerja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, anugerahilah kami yang hadir di sini, dan semua saja yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah masing-masing. Berkati juga mereka yang mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Ekaristi ini. Anugerahilah kami kesehatan yang prima, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, terhindar dari wabah corona, dan kedamaian dalam hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Pater Bimo, keluarga Bapak Iskandar Wijaya, para suster KFS, dan keluarga Ibu Karista Wijaya. Ya Bapa, kami memohon kelimpahan rahmat-Mu untuk Pater Bimo, keluarga Bapak Iskandar Wijaya, para suster KFS, dan keluarga Ibu Karista Wijaya. Jagailah kesehatan mereka dan anugerahkan kesejahteraan lahir batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengingat saudari dan saudara yang menitipkan doa-doa kepada kita. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Murah, kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, bersama roti dan anggur ini, kami serahkan kepadamu hidup dan kerja kami di hari-hari mendatang ini. Lindungilah dan dampingilah kami, bangsa kami, dan umat manusia seluruhnya, serta seluruh Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami. Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara dengan mereka yang tak henti-hentinya memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Kita doakan doa syukur agung yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab pada malam perjamuan sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama dengan Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kamu.
Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Fransiskus, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus, supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, para rasul dan semua orang kudus lainnya, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengan sukacita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu.
Saudari dan saudaraku, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya pangkal selama saya, tapi sabar saja saya.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, sungguh suatu misteri cinta kasih-Mu yang mengagumkan, bahwa putra-Mu terkasih menjadi putra manusia, agar kami dapat menjadi putra dan putri-Mu. Berkatilah kami dan kabulkanlah doa-doa yang kami unjukkan kepadamu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga segala sesuatu yang kami upayakan untuk perkembangan sekolah Mary Joseph dan anak didik kami senantiasa berkenan kepadamu. Kami mohon sucikanlah kami, putri dan putramu, karena kami telah kau segarkan dengan santapan surgawi, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu Guru, orang tua murid, serta siswa-siswi Mary Joseph yang terkasih, sebelum menerima berkat penutup, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Ampur Jakarta yang akan diwakili oleh Suster Sylvia KFS. Waktu dan tempat kami persilakan. Romo Bimo yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, beserta para suster kepala unit dan siswa dan orang tua yang mengikuti misa live streaming ini. Kami mengaturkan terima kasih atas keterlibatan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Ketua Yayasan Ampur Jakarta yang tidak bisa hadir pada saat ini, namun beliau mengikuti dengan aktif dari rumahnya. Pada saat ini, saya mengaturkan terima kasih kepada teman guru, para OB, dan pengurus yayasan, serta staf yayasan yang banyak membantu keterlibatan dalam mempersiapkan misa live streaming ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Bimo Prakoso yang untuk dapat merayakan Ekaristi ini. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Eko Julianto, Bapak Juvenalis Sabon, serta Ibu Karesta yang selalu dengan aktif untuk mempersiapkan perayaan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Tidak kalah pentingnya,
saya menghadap pada anggota KUR, organis, dan dirijen, serta petugas liturgi yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anakku sekalian yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi ini, tidak ada pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru karena di beberapa unit akan mengadakan pertemuan pelajaran kita agar semakin baik lagi. Jadi Bapak Ibu Guru beserta Kepala Unit akan mengadakan evaluasi tentang pelajaran yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu ini. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana pelajaran ini sudah berlangsung dengan baik atau masih ada kekurangan di sana-sini. Karena itu pelajaran hari ini ditiadakan karena guru-guru akan mengadakan kegiatan. Baiklah, siswa-siswi yang terkasih, beserta Bapak Ibu Guru, sekali lagi untuk kegiatan misa live streaming ini, saya menghaturkan terima kasih kepada kita semua. Dan kita selalu tetap berdoa dan melaksanakan protokol yang dianjurkan pemerintah demi untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat datang ke sekolah kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, para pengurus yayasan atau organ yayasan Amal Kurnia, Amal dan Kurban ya, Amal dan Kurban, luar biasa yayasan ini. Juga para guru dan seluruh karyawan serta anak-anak dan para orang tuanya masing-masing yang sekarang sedang. Saya mengucapkan selamat memulai lagi tahun ajaran baru dengan cara apapun, dalam situasi apapun, tetaplah bersemangat untuk belajar dan juga mengajar. Karena itu juga merupakan perwujudan iman kita akan Tuhan yang telah menganugerahi kita dengan banyak fasilitas yang ada. Kini marilah kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Mereka yang kita doakan dalam perayaan ini dan seluruh komunitas sekolah Mari Joseph senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudaraku, perayaan Ekaristi pembukaan tahun ajaran 2020-2021 sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Sedang
Amen.